Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Okay, we are back with Weekly Midnight Radio episode 101. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-100 kembali. Kita kembali baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada lagu dari request dari Mas Kun, Daisies dari Justin Bieber. Kemudian ada request dari Kuronyenye, Nowhere dari Loco serta Feby Putri. Dan ada request dari Zap, Color dari MNEX serta Highly Steinfeld. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Gregory. Bagi para penonton, para pendengar, jika yang berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Giri bisa menggunakan channel poinnya via teks di chatroom 99 channel poin saja. Atau kalau mau ngobrol langsung dengan Giri via audio bisa 369 channel poin saja. Atau kalau misalnya mau bertanya via kalau mau request lagu bisa 189 channel poin saja. Asalkan dari Spotify. Masih ada kira-kira 3 slot lagi. Barusan ada request dari Lian. Mari kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Sebentar ya. Sanzi Original Me Sanzi 369 channel point begitu Kak, bukan dipisah. Beda ya Pak ya. Soalnya itu harganya aku kayak ngambil dari angka 9. Aku angka favorit itu 9, jadi aku kayak ngambil angkanya ke 9 gitu Kak. Apa itu? Karena kalau 69 tanpa 3 itu tidak enak. What do you mean? Sebentar 10 menit lagi boleh lah. Ngapain? Oh aja 11 ya gitu ya. Ada komentar Kak, sorry Kak, jadi ini manggilnya Pak Giri ya, kata Hikari. Iya betul, dia bisa dipanggil apa aja Bapak? Bisa Bapak, bisa Om, bisa Ibu begitu. Ada komentar dari Lian, bisa kirim SMS ke 8989 juga ya guys. Loh, dia kan dijawab sendiri. Bisa panggil Bapak, bisa panggil Ibu gitu ya. Bisa panggil Om gitu. Ini ketahuan umur deh dari si Lian nih. Boleh. Ada request lagu 2 lagi. Sudah saya masukkan ke slot. Kalau begitu sisa 1. Kayaknya nanti di closing. Datuk. Jangan, dia kayaknya nggak tahu Datuk. CEO Giri. Bukan. Ternyata diam-diam Anda akun di balik Cihuy begitu ya? Wow. Ternyata selama ini gayanya nggak tahu siapa-siapa, tapi ternyata sebenarnya CEO Cina di balik ini ya. Mari Kak, kalau begitu kita masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu saya pada malam hari ini, Gregory. Pertanyaan pertama dari saya di segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene and Game Dev Orchestra. Pertanyaan pertama, apakah Giri sendiri selaku developer itu meninggalkan Easter egg ya? Atau hal-hal tersembunyi di game yang telah dikembangkan selama ini? Kalau dibilang Easter egg atau enggak ya? Jadi di game Afterlove itu sendiri sebenarnya kita bisa ketemu Fahmi udah. Yang mana? Yang penjaga toko? Bukan, ada di cafe, dia bakal duduk gitu. Jadi kalau saya dibilang Easter egg bukan ya, karena pengen kita kasih homage sih ke beliau gitu. Jadi ya duduk di cafe. Ini gitu. Memang direncanakan dari awal? Nggak awal banget sih. Ya kalau di awal kan berarti beliaunya tahu dong kalau Jadi basically setelah berpulang kemudian nanti ditambah gitu. Iya, jadi kayak pengen deh ada beliau gitu. Ya udah ditambahin aja. Walaupun nggak ada namanya gitu ya, nggak ketahui. Tapi kalau yang kenal sih pasti tahu. Oh ini Fahmi ya? Gitu. Ini Afterlove EP saja atau game-game lain yang telah dikembangkan juga ada Easter egg-nya? Jangan-jangan ada nama istri atau nama suami gitu kan? Gak juga sih, baru ya Afterlove doang sih. Aku pikir akan ada yang seperti itu. Siapa tahu jangan-jangan di belakang ini sebenarnya kok kayak nama istri saya ya begitu. Enggak. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya, apakah punya kebiasaan ya yang sering dikerjakan saat
mau ngedevelop game atau sebelum develop game begitu? Kalau kebiasaan mungkin kalau sehari-hari dulu kali ya. Kalau sehari-hari sih harus selalu sedia kopi udah. Zaman Kenapa sekarang tuh? tuh nggak tahu. Jadi kayak kalau sekarang nggak bisa fokus gitu loh. Harus ada minum kopi. Kalau misalnya nggak minum kopi, ngantuknya berat banget siang gitu. Padahal kan harus kerja ya. Jadi gimana gitu. Jadi ya udah jadi pecandu banget sekarang tuh sama kopi gitu. Terus kalau dari game development secara general sih, kalau kayak kebiasaan khusus sih enggak lah ya. Cuman semakin banyak kita tuh menyerap informasi, semakin banyak yang bisa dikeluarkan kembali. Jadi semakin banyak nonton Adli HM, makin banyak. Apa hubungannya? Gak tahu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi tuh ya kayak misalnya kerja nih, harusnya kerja. Tapi pas pagi-pagi tuh, oh ada Adli nih gitu. Saya nonton udah dulu. Oh, jadi kalau misalnya nonton aku tuh jadinya nggak fokus untuk ngekerja. Nggak bisa fokus, jadinya malah bukan ke task utamanya dulu, paling ngerjain laporan kerjaan harian tuh ngapain. Terus ada yang balas chat-chat itu dulu gitu. Soalnya kan butuh juga ya, kayak tahu game-game terbaru tuh gimana, mekanik-mekanik baru bagus tuh gimana gitu. Jadi kayak aku juga makanya tahu gitu, kapan lagi. Oke. Jadi saya tuh basically kayak TV, tapi basically juga kayak mengganggu gitu ya dari sisi lain. Iya, tapi saya senang. Iya, baik. Ada komentar Kak dari teman sejawat game developer, parah banget Pak Giri, kata Kak Koge. Hehehe. Ada komentar di atas tadi, someone tolong bikin acara podcast nanti kita interogasi Mas Adli dan pasangan habis merit. Saya belum beristri. Maksudnya tadi contohnya kayak istri Pak Giri kan sudah beristri, kemudian jangan-jangan ada apa ya Easter egg di belakang gitu loh. Ternyata ada nama istri begitu Kak, maksudnya bukan saya, bukan gitu ya Kak ya. Yasun lah Yuda Yasun. Tidak membantu. Ya kan didoain dulu udah. Ini kalau misalnya Giri selaku developer segala macam, apakah ada kebiasaan yang dikerjakan ya? Misalnya kayak kalau misalnya lagi nge-develop game itu mencatat di kertas atau bikin catatan kayak bikin buku dulu dipisah segala macam, tidak? Kalau sebagai pekerja mah sudah bentuknya tas ya, jadinya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya mau bikin game sendiri, kebiasaan saya tuh bikin kayak diagram gitu udah. Ini kalau jadi di dinding-dinding tuh kayak ada mau bikin ini jadinya begini gitu. Ini diagram Jadi, kayak orang yang lagi detektif-detektif gitu kah yang pakai. enggak sih, enggak sampai segitu aja. Cuman kayak pengennya ada mekanik ini misalnya gitu ya. Misalnya mekanik apa ya? Misalnya mukul pakai pedang, misalnya. Ditaruh tuh di situ tuh. Jadi kalau misalnya mau apa-apa tuh dilihat lagi, oh ya pengennya itu gitu. Kebiasaan aja jadinya. Biar ingat kembali gitu bahwa oh pengennya tuh bikin begitu gitu. Ini teh ditulis di papan tulis begitu, bukan kayak pakai pena, pakai kertas, pakai sticky note gitu kah? Kertas sih ditempel gitu udah pakai selotip ditempel di dinding. Oh, I see. Terorganisir juga ya ternyata orangnya. Enggak juga, justru karena nggak terorganisir jadinya ditempel biar nggak lupa. Baik. Ada komentar Kak, ritual biar nggak error PC dikasih saja sama dicelupin air kembang. Ya biasanya nggak bikin game lagi Kak, abis mati. Kita lanjut Pak kalau begitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya, apakah punya tips dan trik untuk nge-stream ya? Selaku yang bukan streamer atau mungkin dari viewer. Menurut saya yang sudah menonton orang-orang, ternyata ada pertanyaan dari viewer. Nanti ku tanyakan lupa Kak. Tapi aku mau tanya pertanyaan aku dulu kalau begitu ya. Okay. Apakah punya tips dan trik untuk nge-stream? Apakah sudah mengembangkan atau untuk mengembangkan game? Baik dari segi viewer begitu yang sudah menonton banyak streamer sampai sekarang. Kalau sebenarnya kalau tips dan trik streaming itu yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya ya sebenarnya.
Tapi dari Anda selaku viewer yang mungkin nyaman dengan beberapa channel, apakah punya tips dan trik untuk yang mungkin juga streamer? Kalau ini kali ya, kan saya tuh orang yang tidak nyaman dengan melihat wajah sendiri ya sebenarnya udah. Jadi ketika So, ngelihat VTuber sangat tertarik sekali. Apalagi waktu itu dari Kani sama dia kasih tahu gitu ya. Pakai ini, pakai itu. Oh, baru begini ya tipsnya ya gitu. Nah, terus terus kalau ngeliat dari view apa regulernya udah tuh kan saya juga suka nontonin ya regulernya udah tuh mereka tuh kebanyakan PNG tuber juga ya kebanyakan. Nah ya. terus pas lihat ini lucu-lucu juga ya gitu nggak harus yang mewah-mewah banget gitu kayak PNG gini gerak-gerak dan bahkan ini saya kontrolnya pakai ini loh udah pakai controller PS4. Jadi misalnya ini atas ini kiri kanan ini dia senang ini dia marah. Ini pakai controller nih jadinya nih, yang gerak-gerak nih gitu. Jadi masing-masing tombol tuh di-assign gitu. Nah, jadi ini bisa pakai si video tube namanya tuh. Ini apa ya? Sangat. Sibuk sekali ya tangannya. Tapi kayak main game jadinya kan? Kayak main game ini jadi. Tapi Sibuk kali. iya. Ada komentar, minum dong. Dia minum kopi Minum, dari tadi kayaknya. minum dulu. Juga. Tapi Aku jadi pikir, apa tuh? aku pikir ini kayak otomatis gitu loh. Hmm, belum. Kan kalau pakai apa sih yang punyanya Kani itu apa tuh namanya? Apa namanya? VTube kalau tidak salah. F2D ya, F2D kan dia tracking pakai kamera kan, Ya. dan itu memang effort banget kan buat pakai ring segala macem. Kayaknya, waduh, nggak sempat deh kayaknya buat belajar sampai segitunya dan belum ada dana juga buat punya model yang bagus gitu. Ya udahlah, yang lucu-lucuan aja kayak gini ternyata juga bisa gitu. Jadi kayak, oh ya udah, pakai beginian dah, pakai PNG tuber yang sederhana seperti ini, kayaknya cukup membantu buat saya yang tidak pede dengan melihat wajah sendiri gitu. Baik. Kalau untuk tips dan trik untuk developing game apakah ada? Kalau developing game, nah paling utama tuh kalau development game tuh memang rada-rada aneh sudah. Ini mungkin rada-rada ini ya berkebalikan dengan development pada umumnya. Wih, ini kok jadi seperti ini serius sekali ya. Kalau di development kayak web, aplikasi kan itu mengutamakan fungsi. Semakin baik kodenya dan tertata itu oke gitu ya, bisa di-develop dengan baik. Game tuh sebisa mungkin kita fitur-fiturnya tuh ditaruh aja biar semakin cepat dicobain. Jadi tipsnya tuh sebisa mungkin kita bikin yang bisa dicobain. Tidak menangkap aku, Kak. Kalimatnya kemana ini? Contoh. Kalau misalnya kita bikin aplikasi, contohnya udah waktu itu kan bikin buat yang ulang tahun tuh, yang kasih apa sih, yang rewards gitu kan ya, yang kasih hadiah kan ya udah, penting jadi fiturnya jadi gitu kan. Kalau misalnya bikin game, itu kita bisa kayaknya bisa pakai fitur ini deh, gitu kan ya, kebayang ya? Mau bikin beberapa mekanik A B C D, kayaknya ini oke deh, kayaknya ini bagus deh gitu kan, kebayangnya. Tapi belum tentu pas dimainin sama player itu tuh oke, belum tentu. Kalau misalnya yang tadi aplikasi yang udah bikin buat yang pas ulang tahun itu kan ya udah kebayang, oh kayak orang ada inputan terus output buat fungsi doang kan. Sedangkan game tuh kita ada fitur ada kondisi X, yaitu menyenangkan atau enggak kan. Sedangkan menyenangkan itu tuh belum tentu, kalau kata kita menyenangkan, kata orang enggak sebenarnya. Nah makanya sebisa mungkin si fitur yang kata kita tuh kayak ini menyenangkan deh, sebisa mungkin secepat mungkin di develop. Gak peduli mau bagus kodenya, mau jelek kodenya, yang penting orang nyobain dulu. Oh ternyata ini ya rasa feeling si mekanik ini ya gitu. Oh ternyata ketika ada tombol ini ternyata menyenangkan gitu. Harus cepat itu gitu si game ini tuh. Berarti developer memang harus peka terhadap feedback ya?
Iya, harus feedback dan nggak harus kayak aku kodenya harus rapi gitu, nggak juga. Soalnya kalau misalnya udah tahu Undertale ya, si gamenya itu kan dibedah sama orang tuh isian kodenya. Ternyata itu nggak rapi sama sekali sebenarnya si Toby Fox tuh bikinnya. Tapi secara ngedeliver experience itu dapat banget. Jadi Yang kalau penting ada misalnya dulu ya. ya benar dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, aku mah bikin codingannya nggak rapi gitu. Nggak penting sih di game development. Yang penting adalah si fitur itu tuh terdeliver dengan cara yang tepat dan experience satu didapat gitu. Oke. Ada komentar Kak, senior sekali di dunia coding, tinggal ternak sapinya aja belum. Apa pula hubungannya? Ini joke-nya soalnya kalau orang yang di IT biasanya di akhir masa hidupnya, di akhir masa karirnya tuh suka pindah jadi malah ternak sapi, malah berkebun gitu loh. Serius? Itu ada dulu yang dia tuh di Microsoft udah berpuluh-puluh tahun, tapi akhirnya dia malah jadi ternak bebek. Lucu. Oh, capek ya? Ya capek udah aku tidak mau megang komputer lagi gitu kali ya. Mungkin capek gitu ya. Oke, tadi ada komentar juga, tapi oke ternyata Pak saya mau. Ini yang masalah PNG ya. Kemudian ada komentar di atas, si Giri ngajarin soal VTubing ke Adli yang orang pada nggak nyadar kalau Adli HM itu VTuber. Betul, ini itu Kan. sebenarnya adalah gambar itu sebenarnya tuh. Kan, saya hidup beda sama sebelah ya. Sebelah ini jelas-jelas gambar Kak. Ada komentar, ada teori clean code sama refactoring buat ngerapiin codingan. Iya, ada teori-teori begituan. Kalau misalnya di kuliahan juga kayak kita bikin sesuatu yang bagus, sesuatu dulu, terus nanti dirapikan gitu. Kalau di game development kadang-kadang nggak sempet tuh. Kalau misalnya apalagi kalau orang ngerjainnya sendirian ya, jadi ya udah yang penting ke deliver gitu. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Ada komentar juga Kak, semakin lama Anda gelut di dunia IT, semakin Anda tidak pernah kenal dunia coding, kata Silia. Kita lanjut Kak. Tadi ada pertanyaan sebenarnya dari viewer tapi saya lupa menanyakan. Oh, apa tuh? Yang mana? Ada pertanyaan dari Rio Puccino. Iya, Rio Puccino belum dijawab kalau tidak salah. Rio Puccino Sakuplay berapa orang Kak? Tadi dengar Adli bilang 2. Ini belum kutanyakan tadi kalau tidak salah. Udah sih tadi tuh sebenarnya cuma 1 kalau di legalnya. Oh, ternyata itu jawaban tadi. Baik. Kalau begitu kita lanjut. Ada pertanyaan dari Roti Sepan. Kalau tadi udah ditanya skip aja. Dengan tim 2 orang berapa lama bikin game dari konsep sampai selesai? Nah, permasalahannya itu yang saya kerjakan sekarang belum selesai itu secara konsep ya. Tapi kalau misalnya buat si What Comes After contoh ya, kan itu bekerja bikinnya sebenarnya bertiga tuh. Kalau misalnya konsep utama ujung-ujungnya jadi 5 orang sih. Itu tuh bisa sebulan tuh. Bisa sebulan. Tergantung si scope gamenya itu sendiri ya, mau segede apa kan soalnya. Kalau bisa di awal-awal mau bikin game tuh ya udah nyontek aja sebenarnya. Yang sudah ada begitu kemudian ditambah inovasi. Betul, karena tadi yang saya bilangin itu udah yang susah di game tuh sebenarnya memastikan apa yang kita pengen tuh ke deliver sama orang. Makanya game tester seperti Anda tuh penting. Siapalah, saya cuma remah-remahan aja. Emang penting udah. Karena kita kan kalau secara game developer tuh kayak udah mati rasa tuh loh, udah mati rasa gitu, kayak ini asik gak ya? Udah nyobain tiap hari tamat gitu, kayak ini asik gak ya? Harusnya orang lagi yang nyobain jadinya. Oke. Ya paham Kak. Kayak misalnya udah bikin ABCD rasanya udah bagus tapi ternyata menurut user tidak bagus ya. Ada komentar Kak, kirain rajin-rajin pucut-pucutin orang, kata Rio. Kerja. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Kokoge menanyakan, IGX, IGDX gak wahai rekan sejawat? Aduh nggak ikut soalnya nggak ada waktu, maaf sekali. Tapi beneran waktu kendalanya, bukan duit.
Duit juga. Tapi kan sebenarnya kalau IGDX tuh kalau misalnya ikut si mentorshipnya itu dapat gratis tiket udah ke Bali dan Hanya tiket. hotel Oh, juga. dan akomodasi. Udah sih makanya gitu ya. Tapi karena memang kayaknya aduh nggak sempat nih ya, buat ikut-ikut lagi dan nggak ada urgensi beneran pengen nge-publish sekarang belum ready ya. Ya yang di develop juga jadinya nanti aja lah gitu. Mumpung sudah ditanya masalah ini, aku mau tanya ini dong kalau begitu. Rolling Glory Jam itu ikut apa ya? Kan Raka Rukri salah satu timnya dan ikut mencari potensial konten kreator segala macam via kayak event kayak CF segala macam. Apakah Anda pribadi tidak juga mencari potensial konten kreator segala macam? Buat sekarang sih belum karena belum ada yang bisa dikasih lihat juga ya ke streamersnya gitu. Kan memang kalau kayak Karaka tuh udah punya game yang pengen ditunjukin kan ke streamersnya. Jadi dia bahkan sebelum COVID tuh udah nyari-nyariin tuh buat yang calon-calon nge-streaming. Kalau sekarang sih karena saya sendiri belum tahu konten yang mau diliatin tuh apa gitu udah. Jadi kayaknya belum siap gitu. Oke. Jadi emang urgensinya nggak ada, jadi kayak nggak terpikir untuk apa ya? Ya sekarang mah kita menambah pertemanan saja lah dulu ya. Boleh. Ada komentar Kak tadi dari atas, ada komentar dari Lian. Yang susah adalah saya pernah dapat kapten tim coding punya OCD. Coding gak rapid dikit ngomel, kata Lian. Saya pernah merasakan hal yang sama tuh. Jadi ada orang perfeksionis gitu loh. Udah kadang-kadang kita tuh kalau di satu tim ya, kan kita sebagai tim player tuh harus saling memahami ya sebenarnya. Jadi saling encourage kalau bisa bekerja. Tapi pernah satu ketika di satu tim itu beliau tuh harus langsung rapi lah gitu. Sedangkan nggak bisa ya begitu Pak ya. Jadinya memang rada susah. Agak meringis ya kalau misalnya ada yang begitu ya. Iya, jadinya perfeksionis sekali. Tapi ya dah kita belajar bersama lah jadinya. Oke. Ada komentar baru dari sana aku IGX plus ya, ada kesibukan maka baru nyimak, kata Alex. IGDX ya beda, tapi dua-duanya ada event ya Kak. IGX ini expo gamenya doang kan ya, kita kayak nge-exhibit ya kan game-game. Kalau IGDX ini developernya yang berkumpul kan? Iya, dua event yang berbeda sih. Oke. Terus ada komentar juga, tapi waktunya juga mentorship, abisin waktu juga kata Rio Puccino. Mentorship. Iya, tapi dapat ilmu juga. Mentorship ini Anda jadi mentor begitu kah? Atau Anda menjadi mentee? Menjadi mentee, dimentorin. Kebetulan waktu yang tahun berapa itu? Waktu ke IGDX tuh tahun lalu ya, 2024. Saya tuh kan dimentorinnya sama Kokris sama Bu Riris. Kokris Krisantoni. Iya, ini kayak Kokoge. Kokris yang itu yang punyanya Toge. Iya betul. Itu Koko. Oh, nggak tahu. Loh, iya. Sama Bu Riris juga gitu. Ini ada fun fact sendiri sedikit udah. Jadi kalau di game dev tuh kebanyakan manggil orang tuh pakai om. Om? Oke. Jadi om siapa? Contoh Om Reo gitu. Aku tahu Chris Anthony, tapi kan tidak kenal. Yang kenal kan Gregory, bukan Chris Anthony. Begitu Kak. Aja beliau kenal dengan Adli HM. Siapa sih yang tidak kenal dengan Adli HM? Siapalah saya, tidak penting. Aduh Tuhan. Om Adli. Oh baik. Om, Rio. WhatsApp aja. Di tempatku manggilnya banyak kan Mas, kata Kokoge. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Momen yang paling mengesankan selama nge-stream atau mungkin saat nge-develop game? Selama ini sudah 7 tahunan lebih kan? Iya sih, kalau secara profesional tuh buat nge-develop game tuh dari tahun 2015 berarti udah. Oh my god, 10 tahun. 10 tahun gak nyangka ya bener.
Iya bener Tadi juga. aku pikir 2018, 2015 berarti sudah 10 tahun. Udah sejak umur masih muda ya. Dari ini sih, dari magangnya maksudnya. Kan magang Oh, tuh I see. masuk ke industri game tuh magang, terus ya udah dari Magang di sana. mana tuh? Dulu tuh ada sebuah studio, sekarang udah nggak ada sih. Namanya tuh Tinker. Pernah denger nggak ya? Yang Tinker. nama game tuh Inheritage Boundary of Existence namanya. Itu sebenarnya cuman game shoot 'em up yang apa ya, kayak game apa ya, Toho. Game mirip kayak gitu tuh. Dulu waktu masuk Tinker tuh ya udah sebagai magang dari universitas, dan dilanjutkan akhirnya kerja di sana. Tapi ya udahan si Oh, perusahaannya. ternyata visual novel. Ada visual novelnya, ada. Tapi mekanik utamanya sih dia buat game shoot 'em up tadi sih. Bullet Hell, Bullet Oh, Hell, Bullet Hell. oh Bullet Hell. Hmm, Shmup sama Bullet Hell mah beda bang. maafkan saya Bapak yang pemerhati mekanik game Indonesia. Maafkan. Soalnya Shmup itu kan gamenya biasanya kayak cuma nembak doang kan. As Iya, iya, in betul, satu betul. mesti lawan dan ngumpulkan koleksi kan. Kalau Betul, Bullet betul, Hell juga betul. sama tapi kita episode kan. Betul, Konsepnya. Aduh ya betul. Allah. Apa ini tiba-tiba malah menggurui sepuh? Canggih sekali memang ini. Jadi ini canggih sekali. Mulai tidak bisa dikontrol. Sorry ya yang mendengarkan. Ada komentar saya manggil PM dengan nama-nama kebun binatang gara-gara PM saya sekarang bestie warnet saya. Dari lulus aku belum lahir. Ini seharusnya di ban dari chatroom. Masih muda, 10 tahun nggak boleh di sini kak. Di sini joknya soal dewasa-dewasa. Kita lanjut Pak kalau begitu. Balik ke pertanyaan dari saya. Momen yang Oh, paling iya. mengesankan apa kalau Maaf. begitu? Belum terjawab tadi ya, maaf. Kalau dari mana dulu ya? Dari streaming dulu atau ke developing dulu ya? Pengen yang mana nih? Dua-duanya lah. Streaming dulu kak. Ke streaming dulu deh. Kalau streaming kan karena jarang ya, jadi bisa dipilih. Eh, yang paling mengesankan tuh dulu tuh waktu zaman COVID. Jadi ada satu teman kantor dulu, dia tuh suka bikin lukisan pakai cat air. Terus ya udah, nah namanya Anita, Mbak, kita ini yuk nge-stream bareng yuk gitu. Oh ya udah, boleh. Terus akhirnya dianya nge-live di kosan dia, saya juga nge-live gitu kan di rumah, dan kita jadinya ngecat air bareng. Jadi sekarang belajar lah. Jadi Mbak Anita kayak ngejelasin gitu, ini cat airnya begini, terus cara melukisnya begini, kayak kok kayak serasa kursus cat air ya gitu, kayak, dan akhirnya lumayan gitu jadi gitu. Itu mengesankan banget sih. Ini kau tuh alasannya kenapa Giri waktu itu kayak ngasih itu dong udah maker and crafting bikin cat air. Iya, sangat apa ya? Sangat chill gitu kalau pakai cat air tuh. Enak deh. Ini kayak basically aku jadi kayak tes ombak gitu ya. Itu kali ya buat kalau streaming. Kalau yang momen mengesankan buat ngedevelop game sih, buat memorable-nya kali ya, bikin si Afterlife ini sih. Ngedevelop as in tantangan gitu kan. Banyak hal sih, mulai dari tantangannya, terus target platformnya kan sampai PS gitu kan, terus kayak kejadian yang terjadi di belakangnya, kerja sama dengan publisher luar gitu segala macam. Jadi kayak banyak hal banget yang bisa dipelajari bersama-sama gitu, kayak terus kayak apa yang terjadi ketika kita mengerjakan sesuatu tapi yang menginginkannya sudah tidak ada gitu kan. Kayak harus apa yang harus kita lakukan. Jadi kayak banyak pendewasaan gitu loh udah ke orang-orang atau anak-anaknya juga. Oke, seiring berkembangnya studio saya juga berkembang begitu ya. Wah, bagus sekali nih kalimatnya, betul. Oke. Kayak nano-nano ya, segala macam rasa ada ya. Iya bener. Jadi mix feeling banget. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Reo Puccino menanyakan, Kak nggak coba main musik juga Kak buat bahan streamnya, kata Reo. Oh, ini cerita sedikit. Jadi saya tuh dulu aktif di komunitas biola udah.
Capek saya. Tapi beneran. Tidur kurang, tiba-tiba malam ini orangnya ngobrol. Udah, saya dulu nge-stream di Twitch pertama kali saya bikin roti cane. Udah, fun fact saya dulu pernah ikutan komunitas biola. Random habis ya. Gregory, tiba-tiba roti cane. Oh, biola, kenapa tiba-tiba kayak gini orangnya? Random habis. Tapi ada kepikiran sih, bener loh kayak pengen main musik gitu, kayak ngamen kan, ujung-ujungnya kan. Dan banyak juga sih streamer kayak gitu kan, tapi mengakui bahwa kualitas dan kemampuan tidak sehebat itu gitu ya. Sudahlah, abandon saja harapan-harapan itu sudah. Tapi punya biola sendiri? Masih punya biola sama viola ada. Oh, kenapa memilih untuk bergabung komunitas biola dan viola? Nggak tahu sih, dari kecil sebenarnya punya punya ketertarikan ke alat gesek gitu, kayak kok aneh ya ketika digesek bunyi gitu. Akhirnya beli, terus pas udah di Bandung nyari komunitas deh akhirnya. Gitu. Oh, tidak tahu aku. Nah. Kenapa tidak ambil bukan itu ya Kokoge ya? Tapi Anda katanya tadi 2015 Kak. Kok tahu jok-jok dewasa seperti ini? Maksudnya gimana itu ya? Maksudnya gimana? Bukan ATM Kak. Mantap cowok yang saya kenal hobi biola bisa 1:8 kayaknya. Aku justru jarang dengerin kayak begini Kak biola. Biasanya kalau aku biasanya sih, cuma aku pribadi kalau misalnya alat musik yang tertarik sih piano ya. Kayak keyboard, kayak ditekan-tekan kemudian ada bunyi gitu loh, dan ada jelas 1 2 3 4 5 8 gitu loh. Kalau biola kan kenapa mendeskripsikannya tekan-tekan, tapi iya sih emang. Tapi kan kalau biola kan aku kayak mesti teken dan pencet gitu kan pakai tangan kayak gitar kan, tapi kita pakai jari, pakai itu kan, pakai begini. Betul. Okay. Dari belajar ini juga sih udah kan komunitasnya tuh beberapa kali mengadakan ensemble lah ya. Jadi kita komunitas bareng, banyakan dan menyampaikan musik gitu. Dari komunitas ini juga tuh saya tuh belajar ini, menyampaikan emosi. What do you mean? Kalau misalnya kamu lagi marah kemudian kamu keras-keras kan begitu kan untuk menggeseknya? Betul. Jadi ternyata tuh di musik tuh kayak misalnya kita mau lagunya tuh musiknya sedih misal. Jadi ada bagian yang dilambatkan, nadanya dipelankan, bahkan kayak jadi kalau misalnya kita nih sering nonton orkestra lah ya, terus ada konduktor kan, mungkin kalau misalnya kita nonton kayak iya apa sih konduktor kayak naik turun doang gitu, tapi sebenarnya ketika latihan tuh dia yang menentukan mau suaranya seperti ini nih gitu. Jadi dia yang berdarah-darah tuh ketika latihan, yang marah-marahin orang gitu, harusnya begini gitu, dia yang jadi menentukannya gitu. Dari sana kayak tahu, oh ternyata ketika konduktor tuh pengen bagian yang ini tuh kita emosinya lebih gede ya gitu, pengen bagian yang ini tolong dong dilambatin dan bagaimana gitu. Jadi kita tuh menuangkan emosi ketika bermain tuh udah nggak sekedar suara doang gitu, ternyata melatih lah. Aku tidak tahu. Menarik deh. Kayak contoh kalau main piano deh, udah kan piano tuh kan ada di bawah tuh ada buat sustain kan istilahnya, buat suaranya menjadi lebih gaung. Ya gitu. Kan itu nggak mungkin kita main sustain terus-terusan kan. Ada bagian-bagian yang kita pengen tuh ini dia tuh menjadi gaung karena emosinya apa misalnya. Kan komposer tuh bikin musik karena menyampaikan emosi kan sebenarnya. Betul. Jadi ternyata ada pengaruhnya lah untuk ketika belajar biola tuh juga dari sisi musikalitas ya, tapi menyampaikan sesuatu dan emosi gitu ke dalam, bahkan sampai sekarang sih kayak mau bikin game juga misal, kan kita sebenarnya mau menyampaikan emosi gitu ya, dari sana tuh nyampe lah gitu si pengalaman itu tuh. Oke. Ada komentar Kak Adli sukanya neken-neken kata Repucino, bukan? Ya ditekan. Kan. Ada komentar juga Kak, biola susah soalnya nggak ada fret kata Kokoge. Apa itu fret? Fret itu tuh kalau di gitar udah tahu garis-garis ya, yang di neck di lehernya gitar, tahu ya, yang garis-garis.
Nah itu namanya fret tuh. Kalau di biola itu dia hitungannya pakai jari, jadinya udah jadi jaraknya 1 jari, jaraknya 2 jari, jaraknya 3 jari gitu. Di awal-awal emang kayak kok nggak tahu ya fretnya di mana, nggak tahu jarak buat nada A di mana, nada B di mana gitu kan ya. Tapi lama kelamaan tuh jadi feelingnya tuh dapat gitu. Kayak kita ngetik udah nggak usah ngeliat lagi kan, karena udah hafal gitu. Sama biola juga gitu ujung-ujungnya. Oh, oke. Ada komentar juga, saya kalau bisa biola dan bisa main timnya Minute Man Freedom Radio kayak di Fallout 4 kata Alex. Ada komentar juga, konduktor susah soalnya nggak bisa dibilang sini yuk curhat kamu lagi kenapa. Di gitar jaraknya jelas antara satu nada ke nada lain, di biola nggak ada patokan fisik buat jarak fretnya kata Kokoge. Betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Kita balik ke pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Alex. Tolong simak baik-baik pertanyaannya. Ayam dan telur duluan atau satu majikan 10 harem kucing yang duluan? What do you mean? Sebentar, saya sedang mencerna. Apa aku kurang menyimak ya bacanya ini? Ini gimana maksudnya? Ayam dan telur duluan atau satu majikan 10 harem kucing duluan? Apa ini hubungannya pertanyaannya? Yang duluan terkenal. Oh ya duluan terkenal, hah? Aku yang duluan terkenal begitu kan maksudnya? Dengan kucing-kucing harem begitu kan? Kucing saya 18 Kak. Oh wow. 18 sekarang udah wow. Betul. Ini kan ada 2 yang besar, 9 yang kecil, 7 yang 3-5 minggu. Jadi total ada 18 sekarang Kak. Bakal dikeluarin lagi nggak udah? Maksudnya nanti kan pasti beranak beranak pinak tuh. Yang laki-laki dan perempuan tuh. Rencana sih enggak ya. Rencana kalau misalnya ada dana mungkin nanti langsung untuk di steril satu Kak. Oke. Jadi dari jawabannya yang akan terkenal duluan ayam dan telur atau satu majikan 10 harem kucing? Kenapa perbandingan antara ayam dan telur dengan majikan dan harem ya? Itu maksudnya apakah majikan itu adalah ayam dan telur itu adalah kucing? Aku juga tidak mengerti ya ini jawabannya gimana Kak. Tapi saya sangat memahami karena saya adalah viewer dari Adli HM, jadi ini adalah pertanyaan yang umum untuk ditanya. Baik. Ada komentar Kak, utamain buat Indonesia real udah. Rencana begitu nanti Nanti kalau misalnya sudah selesai nyusu, mungkin anak-anak nanti dibawa ke satu-satu Kak. Yang gede-gede dulu kayaknya. Ya betul. Ya Allah kucingku. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa tuh. Mungkin masih bisa dicuci dan dibersihkan ya. Oh. Penasaran tapi ini jadi nanya ke Uda sih. Kenapa tuh? Kalau misalnya kan saya juga ada kucing tuh, udah tuh. Kalau misalnya yang spraying gitu biasanya cara ngebersihinnya gimana tuh? Aku sebenarnya kalau misalnya di situ biasanya aku tutup gear. Kalau misalnya di dapur kan sebenarnya ada bocor ya dari atap. Dan atap itu kan ada air hujan yang turun karena bocor. Jadi kalau misalnya karena di dapur dan basically di dapur kemarin tempat buang air. Jadi kalau misalnya yang spraying sebenarnya lebih ke jembang yang betina dan aku tidak paham kenapa. Serius? Aku tidak paham kenapa aku kan tidak punya banyak jantan. Jantan tuh kayak cuma ada 2 tambah 3 yang kecil-kecil. Tapi yang sering spraying itu yang betina dan aku tidak mengerti kenapa. Kok bisa ya? Ada satu tempat yang dia sering pipis di situ dan aku tidak ngerti kenapa. Hanya itu, Mbak. Jadi kadang-kadang kayak sering kurung. Begitu. Ya Allah, nggak apa-apa ya. 2025 gender is fluid. Bukan gitu. Di belakang ada yang lagi spirit cat dan aku tidak mengerti kenapa. Cuma kalau misalnya di belakang, kalau misalnya kemarin tidak aku kurung, jadinya aku siram pakai air gitu loh. Jadi kalau sudah kelihatan ada bekas pipis dan kalau dibaui dengan hidung ternyata ada bekas pipis dan aroma pipisnya ada, disiram pakai air begitu Kak. Cuma yang kurangnya jadi begitu, jadi lengket-lengket dan jadinya jadi genangan. Tidak baik. Makanya saya pindahkan ke depan karena di sini kan keramik. Kalau misalnya ada kotoran segala macam bisa dipel atau dilap gitu. Which is lebih mudah dibandingkan di lantai di belakang. Gitu. Ya Allah kucingku.
Itu dianggap WC kali Kak. Makanya sebenarnya di sosial bus saya itu harapannya saya bisa punya mesin pencuci, bukan Oh, mesin liter otomatis Kak. Karena saya punya banyak kucing. Jadi kalau misalnya mereka itu habis buang air kan langsung dibersihkan ya. Jadi mungkin itu juga mungkin salah satu pengaruh kenapa mereka tidak mau pipis di tempat yang sama. Makanya sekarang aku beli banyak baskom. Jadi ada banyak tempat untuk buang air gitu loh, kayak WC umum. kagum sih sama Uda soalnya setiap hari ya itu ya ngebersihinnya ya. Saya aja yang cuma 3 gini kayak cewek effort banget kayak udah Adi banyak banget kucingnya itu nya gimana gitu kayak. Salah Bapak, saya itu sebenarnya membersihkannya bisa 3, 4 atau 5 kali sehari. Wow. Makanya kalau misalnya aku misalnya malam bangun 9.50 bukan artinya langsung setengah 11 bisa langsung nge-stream, tidak. Saya harus mesti kayak Anak. goler-goler sebentar sampai ke belakang nanti ngecek dulu udah penuh atau tidak ya. Kalau penuh nanti dibersihkan, disekop, masukin ke dalam plastik, nanti baru udah beres-beres sejaman, nanti baru kita ke WC, mandi, makan, baru nanti mulai. Makanya 2 jam jaraknya. Nanti kalau misalnya subuh nanti aku bersihkan lagi. Makanya agak repot sebenarnya kalau subuh aku udah kejar-kejar itu Kak. Bersihkan, cuci, sholat, Bikinin makan. videonya dah, bikinin video dokumentasi udah itu keseharian my day of bapak kucing gitu. Tidak sempat Kak. Oh iya juga. Adri 18 masih cuek, sakit lever beliau. Capek Kak, serius. Sebenarnya ini ngebersihinnya kayak 3-4 kali sehari. Jadi misalnya ini aku agak melenceng dikit dari kiri. Cuma biasanya aku tuh kayak jadwal bersihkannya itu jam 8 malam. Terus kemudian nanti mungkin kalau misalnya jam 2 penuh di jam 2 mungkin aku break sebentar kalau misalnya sekalian ke WC, atau nanti pagi subuh sekalian, terus nanti siang jam 12, nanti kalau misalnya mau tidur jam 4 sore bersihkan lagi gitu Kak. Oh. So harus dicek begitu Kak. Nanti setiap 2 hari sekali harus dibuang sampahnya. So kali. makanya Luar biasa Bapak. Makanya aku kayak tulis di sosial wishlistnya karena emang begitu Kak, kenyataannya ada banyak dan aku kayak tidak ada rencana untuk ngebuang. Kayak kalau misalnya bisa asalkan tidak mati dan tidak sakit-sakitan segala macam ya udah biar aja. Mungkin titipan Tuhan. Mungkin. Masya Allah akhi. Makanya Kak, jadi ya segitu effortnya karena ya begitulah, capek Kak sebenarnya. Jadi basically hidupku cuma untuk mereka aja. Kalau sakit dibawa ke vet, kalau dibersihkan, dikasih makan, dikasih minum, dicek dulu. Ada yang sakit mata tidak? Lihat ya bagaimana bisa mengurus kucing, bagaimana mengurus Anda. Makanya Kak, aku tidak terpikir mau kayak nikah, cari anak segala macam. Anakku banyak yang mau diurus Kak. Ya betul sekali, anak ada yang luar biasa. Tidak sempat. Belum kalau misalnya ada yang misalnya sakit, aku belum pun. Ini panjang kali, tapi satu lagi ya terakhir ya. Aku ada satu yang pancarannya tidak baik begitu Kak. Dan itu kalau misalnya ada momen dimana dia tuh kayak emang terus dan cair dan itu lengket di mana-mana kalau dia tidur. Di baju, di selimut, di kain ini, kain itu. Kemudian kadang di lantai atau kadang-kadang muntah dan itu kayak harus dibersihkan, dipel, dilap, kemudian nanti kainnya dicuci, sibuk ngurus anak. Luar biasa Bapak. Makanya kalau orang bilang kayak ini adalah kesusahan yang dicari-cari sendiri, sebenarnya tidak penting malah dicari. Tapi di sisi lain itu tuh kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin titipan Tuhan gitu Kak. Baru tahu ternyata sosial busnya banyak. Nanti saya cek, boleh Kak dicek satu-satu, ada 6, tinggal dipilih mau penuhin yang mana Kak. Kalau kurang kan tinggal mention Cihuy udah ya. Gak gitu Kak. Oh jangan ya. Kita balik ke atas, ada komentar tadi Kak. Justru karena cuma 3 lebih cuek, kali 18 masih cuek. Enggak ya, aku gak bisa cuek Kak. Ini aja kalau misalnya gak diituin bau karena segala macam. Udah begitu masih bisa hemat pengeluaran bulanan. Sebenarnya ngos-ngosan. Sebenarnya jujur-jujuran ya. Meskipun di sini tulisan 2 juta, tapi kadang somehow alhamdulillah akhir-akhir ini banyak ekonomi masuk. Jadi income masuk banyak dan saya bisa kasih lebih Kak. Jadi sebenarnya satu lagi ya. Sebenarnya aku tuh punya ritual kalau misalnya aku dapat duit banyak dan kayaknya cukup, aku biasanya ngasih treat ke kucing. Kan biasanya aku nyetok
makanan kering ya. Tapi aku juga kalau misalnya ada duit masuk banyak, aku langsung siapin ini besok kita makan enak ya gitu loh. Jadi aku kayak ngasih Whiskas 8 gitu loh. Jadi biasanya dulu kayak cuma sekali sebulan, kayak udah bulan, sekarang udah bisa kayak sekali seminggu gitu loh. Jadi kayak apa ya, ngasih balik gitu Kak. Kayak bapak, anak-anak, bapak punya bonus loh gitu ya. Ya begitulah, jadi semuanya balik ke sana Kak. Biasanya aku emang kayak makanan kucing dulu, baru aku Kak. Karena aku biasanya emang apa ya, emang terbiasa survivalis ya. Jadi emang kayak nyimpen. Jadi nanti kalau misalnya seret tidak perlu repot begitu Kak. Gitu. Ini fun fact Adli apa Gregory? Gara-gara dia nanya, jadi gue jawab panjang lebar. Saya kalau sanggup mau piara anak beruang plus elang botak Amerika. Waduh. Kak. Apalagi tadi yang mau dibaca? Habis Kak? Habis. Tapi anakku banyak Kak. Yang di viewer mah treat tiap malam. Kan aku lelaki penghibur malam. Tadi ada komentar, itu pas kamu ekspresi bingung ngomongnya sambil ngapalin terus mencet keybind ya Gir, kata Kokoge. Iya, ini contoh. Aduh, aku bingung. Hahaha. Gitu. Gitu. Minum dulu deh. Si Hikari komen Kak, apa kalau Pak Kiri Pak punya pet? Dia punya kucing 3. Betul, kucing 3. Hanya kucing. Kalau anak pet atau bukan ya? Bukan. Kalau pet 3 kucing dan anak. Kalian diurus sudah. Sudah rusak. Apa? Dia punya kucing ya. Kemudian juga punya anak, tapi aku nggak tahu anaknya berapa Kak. 1. Oh 1 doang. Oke. Adli sebutnya pendekkan anak. Iya, di zaman sekarang kalau misalnya orang-orang tanya anaknya udah berapa, itu ada macam banyak Kak. Ada Gundam, ada kucing, ada mainan. Oh alah. Kan kalau misalnya ada anak kan bisa disimpan ya, dipelihara dengan baik-baik begitu ya. Itu kan juga anak begitu ya. Kadang ada HP, ada ini. Iya sih. Ada di The Sims juga ya. Betul. Kan macam-macam ya. Kita balik Kak kalau begitu. Oke. Pertanyaan dari aku kalau begitu. Momen yang paling menyenangkan, yang paling menyedihkan Pak selama nge-stream di Twitch atau selama nge-develop game? Kalau nge-stream dulu deh. Kalau happiest kayaknya waktu itu ada apa ya? Waktu itu tuh ada orang random aja, nggak tahu, nggak pernah gimana ya, nggak pernah didatangin, memang lagi sepi aja gitu ya, udah cobain nge-stream ya, terus tiba-tiba waktu lagi game mancing main aja, terus pas udah beres tapi baru lihat chatnya udah, hai aku datang gitu, oh kamu lagi mancing ya, lalalala, terus oh udah kamu tidak melihat, terima kasih tapi aku follow ya, dadah, kayak ternyata ada orang yang care walaupun dia sekedar datang dan kita tidak peduli ya. Oh, itu termasuk bahagia? Iya, kayak ternyata kalau kita melakukan apapun juga ternyata ada aja sih orang-orang yang peduli dengan apa yang kita kerjakan walaupun kitanya tidak sadar akan hal itu gitu, kayak gitu. Satu momen gitulah gitu, menyadarkan gitu. Somehow terdengar dewasa sekali. Iya ya, tapi kayak satu kayak selewat gitu, bahkan saya kan nggak bisa multitasking gitu loh udah ya, makanya kayak loh tapi dia nge-follow ya, padahal tadi nggak di komentar apapun gitu, kayak ya udah sih, tapi kayak menarik juga ya kalau kita lakukan apapun ya sebenarnya ada aja sih orang yang tahu dan peduli dan apa yang kita kerjakan gitu. Gitu. Oke. Ini basically ya usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Iya ya. Meskipun kayak usahanya itu mungkin kayak enggak terlalu effort banget, tapi ada aja hasilnya. Ya gimana ya, kayak ya udah pokoknya waktu yang dulu, makanya waktu yang sama Kaninya bilang pokoknya kalau kamu mau nge-stream ya udah stream aja gitu, nggak usah peduli mau viewernya ada berapa banyak, yang ngechatnya rame atau enggak gitu, yang penting berkarya aja gitu, karena pasti di luar sana tuh juga ada aja orang yang
pengen nyari konten dan ke hook sama kamumu gitu ya. Oke. Dewasa sekali kak. Memang kalau udah umur 3 begini ya begini ya. Iya ya, cari makna hidup terus ya. Boleh. Ada komentar kak, nama game mancingnya apa BTW? Web fishing. Ini ada beberapa streamer juga yang main beginian Jung. Namanya ini web fishing. Ini bisa multiplayer, gratis kah atau beli kah? Bukan nggak, beli. Kenapa pak? Coba selaku game developer yang menikmati game ini, coba jual pak. Apa ya? Tiba-tiba saya nyuruh anda jadi sales ya? Boleh. Jadi, apakah Anda memiliki keseharian yang penat dan tidak ingin memainkan game yang terlalu menyerumitkan? Maka mainkanlah game memancing dengan melemparkan kail dan mendapatkan ikan yang besar. Udah, mekaniknya sesederhana itu gitu. Ini nada dan pemilihan bahasanya tipikal iklan-iklan jadul sekali ya. Iya, kelihatan umurnya ya. Tapi ya begitu gitu, udah, maksudnya game mancing itu ya udah. Intinya kan adalah kita menghabiskan waktu dan menunggu ya. Sangat chill lah gitu kalau buat refreshing. Ada komentar pak. Tadi game apa? Web fishing kak, di atas ada ketikannya pet. Ada komentar kak, bisa mancing perkara ya kak, kata dia Chan. Bisa. Terus ada komentar juga, itu mah bapak-bapak mancing pak, kata Ria Puccino. Iya sih ya, bener juga ya. Saya nggak mancing in real life, tapi mancingnya in game. Oke, ada komentar kak, web fishing. Ya web fishing, itu kalau untuk semester 7 ya. Orang-orang bilang kayak gitu sekarang. Kalau misalnya capek bikin skripsi, mereka bakal mancing. Baru tahu. Zaman sekarang anak kuliah pada mancing ya? Biasanya kalau misalnya kayak mumet skripsi, orang-orang kayak mancing gitu loh joknya. Oh gitu, baru tahu. Biar kayak lepas gitu loh. Jadi udah goblok. Ada yang mancing IRL juga. Udah selesai sampai mana skripsinya, kemudian nanti orang-orang bilang mancing dulu biar nggak mumet kepala begitu. Oh gitu. Joknya sih ke sana biasanya. Ya. Ada pertanyaan dari viewer pak kalau begitu. Apa tuh? Atau mau jawab dulu kalau begitu. Tadi kan masalah streaming. Kalau ada orang random. Kalau untuk yang happy and saddest, kalau misalnya developing game? Kalau developing games, kalau saddest sih ya waktu Fahmi ninggalin ya. Itu kerasa banget lah gitu. Walaupun sebentar, tapi apa ya, momennya tuh jadi kayak sayang gitu. Kebersamaan itu kan cuma sebentar itu gitu. Itu saddest lah. Kalau yang happy-nya tuh apa ya, nggak dibilang happy juga ya. Senang ketika melihat ini gimana jadi nih. Terus kan dimainin sama orang tuh. Ketika ditonton tuh senang ketika lihat tuh tersampaikan gitu momen-momen yang ditaruh di gamenya. Contoh ketika Welcome Sumter ada momen ketika orang nangis dan tepat ketika menit kesekian gitu. Pas nontonin streamer lain juga kita, oh iya ya, sampai ada nangis sesenggukan gitu ya. Ini kok tapi bahagia ketika orang sedih. tapi dapat gitu ketika momen-momen itu, oh berarti yang waktu itu aku bikin sesuatu yang cuma gerak kiri kanan ternyata bisa bikin orang tersentuh ya gitu. Itu bikin lagi si game gitu, udah pengen lagi gitu, pengen menyampaikan sesuatu itu gitu. Saya mau tanya 2 hal kalau begitu Pak. Boleh. Tadi mau tanya apa ya satu lagi? Anda tadi nyinggung sesuatu tapi saya lupa jadinya. Oh, game. Saya mau tanya ini dulu kayaknya. Kalau Anda tadi bilang kalau misalnya selaku orang yang bikin game, kalau misalnya kiri kanan itu ternyata bisa menyampaikan dan emosi dan kemudian Anda bahagia ternyata emosinya sampai ke yang memainkan. Anda kan juga menulis ya sebenarnya di Medium. Tapi kan Anda tidak tahu ya bagaimana respon pembaca. Unless mereka mungkin share dan itu mungkin jika Anda tahu atau mereka berkomentar.
Mm-mm. Apakah itu hanya sebagai medium untuk melepaskan saja tanpa harus memikirkan bahwa nanti emosinya tersampaikan atau tidak ke pembaca? Maksudnya kalau kita menulis terus apa reaksi orang gitu udah. Nih, kita kan nggak tahu gimana reaksi orang ya. Kan beda sama game yang dibikin dan kita kayak bisa lihat, dan itu pun kalau misalnya kita nonton gameplay orang kan. Iya, bagaimana dengan tulisan gitu ya? Ya, kalau tulisan kan tadi kalau game Anda kalau ngelihat orang kan ngelihat, ih aku juga pengen bikin game lagi lah biar emosi-emosinya juga bisa sampai gitu loh. Tapi kalau misalnya tulisan kan kita nggak bisa tahu ya. Kenapa Anda masih ingin menulis? Nah, nggak tahu ya. Kalau tulisan tuh emang kayaknya katarsis itu apa ya? Sesuatu hal tadi kata udah melepas gitu. Kayak sesuatu yang pengen disampaikan tuh bisa tersampaikan gitu ya. Tidak peduli apakah orang tuh membaca atau tidak, tuh sebenarnya dengan tulisan tuh kayaknya bisa terapeutik gitu lah. Oh, yang penting selesai begitu ya. Kalau misalnya nagihnya itu bukan gara-gara respon dari pembaca, tapi gara-gara ingin menyampaikan lagi begitu ya. Iya, jadi misalnya perasaan apa ya, lagi excited akan sesuatu, terus saya tuliskan gitu ya. Itu tuh perasaan excited itu tuh bisa tertuangkan jadinya. Soalnya kalau gimana cara menuangkan excitement kan susah ya. Kalau dengan game bisa lah, tapi ada lama gitu. Kalau misalnya tulisan tuh bisa tertuangkan dengan cepat ke hal tersebut gitu. Oke. Kita lanjut, ada komentar sebelumnya, ada komentar dari Jungtan. Kurang kopi kah bang, kata Jungtan. Sebenarnya jujur saya belum ngopi kak malam ini. Lebih tepatnya tidak berencana untuk ngopi. Satu lagi ya, agak melenceng dikit dari Giri. Sebenarnya dari kemarin 9.50, tadi itu saya habis nge-stream jam 12:30 selesai end stream. Ada yang dikerjakan kak, deadline-nya hari ini jam 10. Itu selesai jam 6:30 tadi. Kemudian saya nggak tidur. Jadi tadi basically mungkin cuma tidur 10-5 menit doang kayaknya. Dan aku nggak tahu apakah itu tidur atau tidak. Jadi sebenarnya tidak ingin ngopi. Makanya tadi aku cuma kayak tolak angin sama ini air. Karena abis ini emang cuma rencana beres-beres kotoran kucing, tidur, udah. Ya. Gak tahu lagi mau ngapain. Nggak ngopi aku kak. Nggak tahu ini gimana badanku. Kita balik kalau begitu. Sudah. Kita lanjut kalau begitu Pak. Ada pertanyaan satu lagi dari saya. Selaku orang yang juga mungkin mencari-cari hasil gameplay dari orang untuk melihat bagaimana respon pemain. Bagaimana jika ternyata playernya itu memainkan game Anda dengan acak-acakan ya? As in ya, misalnya aku kayak gimana ya? Aku bikin game dan mungkin aku ingin bahwa gameku itu dimainkan dengan baik dan diterima dengan benar-benar kayak dinikmati. Tapi kalau misalnya cuma kayak main-main tapi juga kayak tidak serius dalam bermain, how do you feel kalau melihat gameplay seperti itu? Rasanya kesel. Maksudnya gitu. Apakah apa tuh? Apakah tidak akan ditonton lagi kalau begitu? Oh enggak juga. Karena memang player macam-macam ya cara mereka memainkan gitu. Ya betul. Dan nggak semua orang bisa memainkan game yang kita kasih gitu. Ya contoh saya bukan orang yang tipe suka game tembak-tembakan misalkan. Kalau misalnya disuruh sebagai streamer misalnya, coba dong mainin game tembak-tembakan, pasti kan kayak gitu, kayak kok aneh. Kalau misalnya game developer nonton saya pasti kayak ih kok gitu sih mainnya gitu kan. Ya kan. Nah tapi kalau sebagai game developer ngeliat hal itu gitu kayak kok nggak nyampe ya apa yang mau disampaikan ke beliau. Tapi itu ya reaksinya kalau misalnya ternyata bukan termasuk orang yang dapat akan hal tersebut gitu. Waktu yang After Off kemarin kan lumayan banyak tuh yang pemainnya di Twitch tuh nontonin. Saya banyak nontonin tuh. Ada yang kayak gitu, yang nggak, yang aneh-aneh lah mainnya tuh ya. Kayak, ih kok dia nggak semua orang sih ngeliatnya gitu. Kayak, ih kesel gitu. Tapi ya nggak apa-apa, udah dimainin sama dia. Tapi ada juga yang begitu into it sampai semua orang didatengin, langsung bikin, oh ini kayaknya teorinya kan ini. Ada juga yang kayak gitu aja kayak saling mengisi lah jadinya gitu.
Iya. Kayak aku juga waktu itu ditanyakan sama Giri, udah 2 jam mainnya gimana? Tanggapannya? Menurut aku Hmm. agak gini ya. Yang udah bilang ini kayak yang review negatif. Aduh ya Tuhan. Baik, kalau begitu kita lanjut Pak. Ada pertanyaan dari Alex. Selain biola, alat musik apa yang kamu harap bisa juga satu? Dan kelebihan skill lain, adakah 3 yang lain? Boleh bidang apa saja? Misal aliran bela diri, kuliner, terus bahasa asing. Hmm. Yang kamu harap berarti diharapkan bisa ya? Kalau diharapkan bisa sih pengen bisa piano. Tadi juga sama kayak udah. Soalnya piano kan bisa dituangkan langsung ke digital ya, MIDI gitu loh. Pengen gitu udah. Tapi kalau bahasa asing sebenarnya saya waktu itu udah belajar bahasa Jerman udah. Oh, saya lebih gitu ya. Ya, nyobain berapa ya? Setahun gitu, tapi ya tidak nempel. Pengennya bisa sih. Kalau piano bisa dijadikan ke MIDI, kenapa Biola. biola kalau misalnya direkam kan juga bisa? Apa bedanya MIDI dengan yang direkam saja? Kalau misalnya saya lihat tuh udah kebanyakan komposer game tuh bikinnya pakai piano sih buat toolsnya. Jadi kayak kita ngetik gitu loh. Keyboardnya tuh adalah piano bentuknya tuh gitu. Pengen nyobain doang sih. Dulu Oh, pernah I nyobain. see. Ah, Tapi kan memang karena musikalitas di piano nggak nyampe ya. Jadi cuma kayak gitu kan. Tapi kayak ternyata susah ya. Tapi rasa gatel pengen deh nyobain juga bisa bikin musik. Oh ternyata susah. Sudah aja kayak gitu. Tapi kayak ada rasa juga nih pengen belajar gitu, pengen dengan proper biar bisa main piano gitu. Itu gimana sih gitu. Ya satu lagu lah seenggaknya gitu. Oke. Kalau dari pertanyaan kedua, kelebihan skill lain yang 3, apa saja yang ingin di apa ya, diambil, diraih, dipilih, begitu kah? Dipilih kalau bela diri, bela diri. Misal, itu kan misal. Bisa ya. Kalau bahasa sih, berbahasa udah. Why? Pengen punya. Soalnya kayaknya kemampuan berbahasa tuh bisa apa ya, menyampaikan sesuatu ke orang tuh butuh banget. Apalagi bahasa Cina sekarang Oh, udah. Soalnya buat game nih, kalau di localize ke Cina itu revenue-nya banyak gede udah. ya kan mereka populasi banyak, Ya, pengkonsumsi juga banyak begitu. banyak. Dan Hmm. contoh tuh Silksong kemarin kan pas yang lokalisasi Cinanya kan rada-rada ya, makanya kan flop kan Hmm. pas yang lokalisasi Cinanya. Jadi kayak kemampuan bisa berbahasa Cina tuh penting banget gitu. Ya pengen gitu. Kamu kan bisa bahasa C, C, bukan C, nah C. Aduh ya Tuhan. Iya. Saya bela diri maunya bisa segan nyebutnya. Kalau bahasa asing Jepang, Chinese, Spanglish, English bisa lumayan latihan lebih cepat. Dia pengennya gitu kalau begitu. Ini baru satu, ada 2 lagi kah kalau gitu? Apalagi ya udah sih kayaknya bela diri nggak begitu juga sih, belum nggak kepikiran banget sih. Kalau kuliner ya masak-masak biasa nggak cukup lah, tidak harus wah banget, tapi pengen banget bisa ini udah masak kayak roti-rotian gitu lah, pastry-pastryan gitu lah, belum pernah sih. Oh, Menarik banget sih. pastry. Pengen belajar Itu juga tuh. belajarnya pasti lama. Pengen penasaran aja. Oke, ada komentar tadi di atas Kak, MIDI enak bisa digambar, udah jadi nggak perlu bisa skill alat musiknya banget. Oh iya sih, maksudnya di itu ya, ngebatik istilahnya. Oh, yang titik-titik itu kah? Yoi. Oh, baik. Kita lanjut kalau begitu, Pak. Pertanyaan dari Kokoge. Pernah pitching ide game atau suatu fitur tapi ditolak? Apa Om akan men-tweak sampai diterima atau pasrah? Oke. Wow, ini Kebetulan, pertanyaan dari rekan sejawat banget ya. iya ya. Pengalaman sebagai game developer. Waktu dulu pas ikut yang IGDX di Bali itu kan kita punya kesempatan untuk pitching ke calon publisher kan. Jadi waktu itu saya
nyiapin pitch sih. Jadi dan memang nargetin beberapa publisher gitu. Dan nge-pitch lah gitu kayak begini begini begitu. Beberapa publisher cuman kayak oh iya gitu ya. Ada juga yang oh ya menarik tertarik gitu. Kalau misalnya kita lihat berarti nggak harus banget dari yang publisher inginkan calon kita gitu ya. Kayak ketika mereka bilang oh ini mah jelek gitu ya. Bukan berarti ya udah berarti ya harus kita rombak banget gitu ya enggak. Siapa tahu belum nggak sesuai dengan publishernya aja gitu kan ya. Apakah kita harus mentik sampai diterima? Enggak juga. Tergantung makanya sudah seberapa banyak tuh yang nyobain ke delivernya tuh ke berapa orang. Tapi jangan juga sampai kita keras kepala harusnya begini gitu ya. Jadi kita aja fokus di situ terus tanpa kita cobain ke orang lain. Harus kita sampai dicobain juga tadi makanya semakin cepat dicobain ke orang semakin bagus tuh kita ketahuan idenya ke deliver atau enggak atau hanya sekedar pengalaman keinginan pribadi doang gitu. Paham. Kita lanjut, ada komentar bela diri aku Jit Gundo bla 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 bla. Kalau kuliner Chinese food dikit-dikit dan berpasti kayaknya. Oke. Tadi kalau misalnya Alex tidak dengar, dia tuh stream pertama kali di Twitch bikin roti canai. Entah dari mana datangnya tiba-tiba roti canai. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Leo Puccino. Kok Kak Gregory panggil Adli udah? Kalian kan seumuran atau Adli lebih senior? Anda 95, babi. Sio babi juga Kak? Enggak, sio monyet. Monyet itu berapa Kak? Kayaknya lebih tua daripada aku ya? Iya, lebih tua. Oh my god, abang, Kang Mas gitu Kak? Tapi kan memang brandingnya Adli itu adalah udah ya. Karena sebagai orang Sumatera ya. Ya enak aja gitu nyebutnya. Iya kayaknya ini gara-gara aku orang Minang kemudian gak banyak kayaknya yang dari Minang. Kemudian kalau misalnya di Twitch itu kayaknya cuma ada 2 mungkin orang yang tahu kalau orang Minang. Itu pun kalau si Sam juga bilang dia tuh orang Minang. Jadi yang aku dipanggil udah tuh aku somehow. Karena gak banyak. Ini kan sama aja kayak orang Bandung dipanggilnya AA atau Akang gitu kan. Gak harus peduli. Atau orang Jawa deh manggil Mas gitu kan. Gak harus lebih tua atau gimana. Manggil Mas aja. Ternyata bapak ini 92. BP 2010 ya atau 2011. Pak, saya bertanya. Oh ya maaf. BP, maksudnya gimana? BP itu apa? Oh di sini nggak ada kayak buku pokok gitu kah? Kayak tahun masuk kuliah S1. Oh, tahun masuk. Oh maksudnya buku pokok nggak tahu. Kayak istilahnya beda deh udah. Di tempatku bukan Mama Mukas, bukan. Kalau di tempat di UNP dulu di kampusku itu kalau misalnya aku angkatan berapa dibilang itu BP. Jadi aku BP 13. Kemudian angkatan doang sih udah. Iya 92, 91 tuh kayaknya BP 10 atau BP 11. Jadi angkatan 10, 11 begitu Kak. Oh kayaknya di kampus saya enggak sih. Enggak ada begituan, langsung aja kayak angkatan 2010 misal, angkatan 2011 kayak gitu aja langsung. Oh, oke. Bapak ya? Bapak 10-11 kalau begitu? 10. Saya sama ada banyak era kamu pas sama siswa kah udah? Saya punya banyak, nggak tahu ya, senior-seniorku di atas juga kayak begitu. Aku kayak deket sama BP 11 sama 10 sama nggak tahu kenapa ya. Aku juga tidak tahu kenapa Kak. Mungkin emang kayak lebih menarik kepada yang tua-tua. Aduh. Bukan udah si Kumbang Kak. Saya bukan si Kumbang, saya Caniago sukunya. Kemudian mau pertanyaan dari viewer lagi. Ada pertanyaan dari Kokoge. Kak Giri dapat nori onigiri motif Megamendung dari mana? Kalau misalnya, tapi ini dulu latar belakang. Kalau misalnya yang kenal saya udah gitu ya di in real life itu tuh selalu pakai batik. Maksudnya bapak ini kalau misalnya kemana-mana pakai batik begitu? Yoi, bahkan kalau seneng aja, seneng. Kalau sama teman-teman kantor gitu, oh Giri yang pakai batik. Oh, punya batik berapa Pak?
di berapa ya? Kayaknya cuman masih 12 kali udah. Oh, berarti kalau seminggu bisa dipakai 6 gitu ya? Bisa sih ya, bisa ya. Betul betul betul. Oh, duta. Boleh, boleh. Kenapa bilang duta batik developer Indonesia? Tapi beneran kayak cuma pakai batik doang. Mostly. Mostly iya. Jadi kalau misalnya kan orang suka kalau keluar rumah pakai kaos gitu kan ya. Saya tuh nggak suka gitu loh. Udah kalau misalnya keluar rumah tuh pakai kaos kaos tuh kayak baju daleman gitu loh. Feelingnya. Jadi makanya Oh. biasanya kalau nggak kemeja batik ya antara dua itulah. Tapi ya karena kebanyakan baju batik jadi keluarnya kayak batik. Makanya pas kemarin yang Hari Batik Nasional gitu kayak sudah biasa. Oh, aku juga tiba-tiba ada hari batik. Wih, ada hari batik, ternyata tidak tahu ternyata ada hari batiknya. Oh, ada. Jadi Heeh. pertanyaan dari Pak Kokoge, Oh, Kak Giri dapat nori onigiri motif Megamendung dari mana? ini nanyain lore-nya atau nanyain gambarnya? Bingung deh. Ini yang Aku mana nih? juga nggak tahu ini nanya apanya, Kak. Motifnya dapat dari mana begitu? Kalau motifnya dari Google, Bapak. Tapi Oh, gambar sendiri dong. Digambar sendiri. semacam di tracing begitu. Iya, betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Pertanyaan dari Pak Kokoge lagi. Ada Mhm. pertanyaan game dev dalam cuan versus passion, Om Giri. Oh my god. Ini antara Ini ya. idealisme atau kapitalisme ya? Wah, bagus juga ini. Gimana ya? Jadi, semakin dewasa memang tidak bisa dipungkiri kita butuh uang ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bikin game yang idealis, yang bagus, itu sebisa mungkin tuh cari tim sebenarnya kalau ngelihat dari pengalaman si Fahmi itu udah. Dia pengen game wah gede gitu ya. Kayak nggak bakal bikin sendiri gitu. Harus punya orang yang mikirin duitnya. Contoh, waktu kemarin kan jadinya ada publisher kan. Hmm. Jadi publisher yang mikirin, oh kalau kamu mah mau segitu idenya, nanti gimana ngejualnya? Nanti berapa lama ngembanginnya? Nanti kita ada punya uang segini, kamu balikinnya berapa? Gitu, jadi dikasih mikir gitu. Gitu. Si publisher tuh jadi ngebantu ngerem lah dengan passion segede itu gitu. Jadi kalau misalnya pure pengen passion, udah mending buat side project aja. Kalau misalnya untuk bertahan hidup, ya harus cuan dong. Mau gak mau ya, mau gak mau harus cuan. Tadi bilang apa ya? Jadi jangan semuanya dipikul sendiri ya. Mungkin bisa Yo. dibagi-bagi ya. Betul. Kalau misalnya kamu tidak bisa menjual, cari orang yang bisa jual. Betul. Kalau kamu tidak bisa menjual dirimu, cari orang yang bisa menjual dirimu gitu ya. Wow. Ini sedikit. No, tapi Ya. Enggak, tapi basically begitu kan. Misalnya ya seorang Adli dengan sekarang udah keteteran kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sekarang siapa tahu ada bisa menjual Adli begitu kan. Ada nih konten kreator Indonesia yang begini. Bapak ini tidak tertarik ya? Begitu kan. Bisa Kan bener. bisa bagi-bagi nanti ya. Betul. Siapa tahu Kayak ikut kemarin apa gitu udah, grup apa gitu udah. grup apa? Nggak tahu, ada nggak sih komunitas buat Twitch streamer Indonesia? Discord-nya ada sih. Oh, oke. Aku kan masuk ke tim Twitch Indonesia Community. Itu kan TIC ada server ya? Oh, ada yang mempromosikan gitu. No, tidak seperti itu ke saya, Kak. Cuma begitu ya sebenarnya. Kalau bahasanya mungkin kurang baik didengar, coba sebenarnya kan begitu ya konsepnya kita teh. Sama aja kayak misalnya kayak punya artis dan punya tim di belakang. Ya kan? Betul. Jadi nggak kerjain semuanya sendiri. Pusing lah, nggak ada waktu ya. Oke, kita lanjut kalau begitu, Pak. Pertanyaan dari saya. Kalau bisa membandingkan diri sendiri atau mungkin Studio Giri selama 3, 6 bulan, 12 bulan atau beberapa tahun yang lalu, apakah bisa dibandingkan? Kalau jadi ini ya, refleksi. Nah, betul. Muhasabah gitu udah ya. Kalau coba bapak pikirkan jikalau nanti bapak pulang tiba-tiba ada bendera kuning di depan gerbang bapak. Kemudian ternyata ada tenda.
Ini motivasional banget tuh biasa. Ya gila, pernah pertanyaan seperti ini ya. Dulu zaman-zaman aku kuliah, bukan, dulu zaman-zaman aku SMP, SD dulu ramai sekali seperti itu Kak. Orang-orang nangis semua di sekitar aku tidak nangis sama sekali. Aku bingung. Oh, kok sama udah. Tak Iya, paham Kak, orang-orang nangis semua dan aku kayak, "Oh, ya oke." kurang ya, kuring gitu, kuring. Mungkin kurang sensitif aku Kak. Apa ya? Kalau ini ke compare, kalau dari 3 bulan yang lalu, mungkin sekarang udah punya full time job lagi. Hmm. Soalnya setelah project beres kan sebenarnya kayak aku harus bagaimana ya, dan tidak ada uang ini memikirkan untuk anak istri seperti apa kan. Jadi kayak full time job lagi, alhamdulillah gitu. Terus kalau 6 bulan ke belakang sih ya akhirnya itu game rilis kan, yang setelah bertahun-tahun itu akhirnya akhirnya bisa dirilis juga, jadi kayak melepaskan ke keresahan selama ini akhirnya bisa dirilis dan dinikmati orang gitu. Kalau dibandingkan 12 bulan yang lalu, tahun lalu ya, kayak apa ya, kayak nggak nyangka gitu sih udah bisa ngurus anak sebenarnya. Hah? Kenapa tuh? Kayak nggak tahu ya gimana ya, kayak mungkin kalau di awal-awal sebelum nikah tuh kayak aku harus bisa belajar ini itu menjadi seorang bapak yang ideal gitu ya, membaca ini banyak biar bisa mendidik anak dengan baik gitu ya. Tapi Tapi ternyata selama setahun ke belakang banyak hal-hal yang di impromptu lah akhirnya apa ya, kita cobain gitu. Oh ternyata saya belajar sama anak belajar sama saya. Jadi 2 hal gitu, saling belajar jadinya keduanya. Sebuah hal yang nggak harus kok di awal tuh kamu jago banget, tapi ternyata saling belajar kedua belah pihak kok gitu. Jadi saling mendewasakan juga gitu ternyata. jawabannya bagus sekali. Oh wow, ya apa? Karena kan semua yang ada di dunia juga seperti itu ya, basically sebenarnya. Kita kayak nggak perlu kayak jago banget di awal, tapi kan semuanya bisa aja ngalir nanti dan diperbaiki perlahan-lahan gitu ya. Ya betul, ternyata anak pun juga begitu gitu, kayak sama ya ternyata gitu. Tapi jadiinlah ke diri sendiri juga kayak menerima dulu bahwa saya bukanlah seorang bapak yang sempurna gitu ya. Tapi ya udah mencoba sebisa mungkin. Oh ternyata ya saling menjalani kedua belah pihak juga gitu. Betul. Sama aja aku juga sebenarnya kalau balik ke kucing juga sama aja Gir. Awal-awal dulu mana ngerti ini itu, tapi semakin kesini ternyata begitu. Jadi kayak mudah nerimo gitu ya jadinya. Sebenarnya kayak kenapa ya kucing begitu, kenapa anakku seperti itu ya, kan jadi mikir mungkin seperti ini ya. Jadi kayak nggak langsung hilang. Siapa sih yang hilang dulu deh? Si Dora. Kan waktu itu kayak udah merasakan ditinggal ya, tapi kan of course jadi pembelajaran kan gitu ya, kayak ternyata. Ya betul. Ya begitulah, emang seiring waktu ya belajar Pak, kan namanya. Betul. Kehidupan, life must go on. Jam segini. Makin. Kita lanjut, ada komentar tadi Kak, karena pas kami ditanya kenapa nggak bikin game freemium gacha biar cuan. Our founder said it's good to do, but not right to do. Mengenai cuan versus passion. Luar biasa. Bagus sekali, berarti masih menjaga passionnya ya. Mantap. Komentar Pak Giri dengan game freemium gacha? Premium gacha, kalau contohnya pakai game apa ya? Kalau contoh gamenya Genshin, oke. Genshin tuh saya kagum gitu deh, gimana ya? Kalau sebelum zaman Genshin kan game gacha itu sekedar game gacha ya. Sekarang tuh Genshin tuh bisa nge-deliver story kan. Makin kesini semua game-game gacha juga bisa nge-deliver story-nya tuh makin premium lah. Duitnya makin gede gitu. Kayak ngeliatnya kayak ternyata game gacha tidak seburuk itu juga ya. Kalau misalnya dari sebagai sisi player ya. Kalau dulu soalnya kayak dikit-dikit harus pakai skin, dikit-dikit kalau nggak pakai ini nanti nggak maju gitu si gamenya gitu. Jadi harus bayar gitu. Kalau sekarang kayak orang mah
ngejualnya ngejual experience, saya makin kesini gitu. Jadi tidak selamanya jelek begitu ya? Tidak selamanya jelek kalau dikemasnya dengan baik sih. Kalau dikemasnya dengan baik. Soalnya kalau zaman-zaman dulu ya udah, kita harus beli diamond. Kalau nggak beli diamond, nanti bakal stuck gitu kan sebenarnya tuh. Oke, mau tanya satu lagi dong Bapak sebelum masuk pertanyaan dari Aduh. viewer. Di garis mana ya Bapak kiri akan menganggap bahwa ini game freemium tidak baik? Kalau dia ngebatasin experience si player. Contoh, dulu saya main Hogwarts apa sih yang dulu tuh yang cuman point and click doang sih. Udah main juga nggak ya di mobile? No, aku Hogwarts Ya. masalah Harry Potter kayaknya dulu Oh, cuma oke. satu yang kumainkan dulu di komputer ada game Harry Potter dan aku kayak bajak tapi aku nggak inget lagi judulnya apa. Oh, oke. Kayaknya cuma itu. Nah, kalau ada waktu itu game Hogwarts gitu udah di mobile. Dia sebenarnya cuma game point and click dan game itu game story sih. Jadi misalnya kita jalan kemana di tab nanti ngurangin energi, tab kemana ngurangin energi gitu ya. Nah, terus kalau pas suatu ketika kita tuh harus nungguin berapa lama gitu, gara-gara energinya habis. Padahal story-nya tuh lagi nanggung nih. Kayak ini kok Oh. ngelimit experience banget sama user ya gitu, kayak padahal mah jangan gini gitu kayak berarti pokoknya setiap game yang experience secara limit padahal itu tuh ada apa ya, jadi kayak kita tuh sudah dikasih dan bikin lagi gitu deh. Nah itu tuh yang jahat-jahat tuh. Oke. Jadi basically segala yang membatasi pakai duit gitu ya. Padahal udah dikasih di awal duluan, jadi kayak dia dibikin ketagihan duluan gitu. Oke. Kayak cicip boleh tapi itulah ya. Judai. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari viewer. Ada yang komentar juga tadi sebenarnya, dengar itu ubi lembut. Tidak boleh begitu Kak. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer Kak. Apakah Bapak Gregory sudah pernah marah ke anak? Soalnya dengar sepertinya lemah lembut. Sepertinya. Tentu saja pernah, tidak mungkin dong sebagai seseorang manusia. Ya aku juga pernah Kak, aku sering marah ke kucingku juga. Oh iya, pasti kucing, apalagi kucing Iya, kan betul. tidak ini ya, Tidak paham. lah. Betul. Kucing kok tidak akan paham. Jadi kalau kita marah itu sangat sangat wajar. Betul. Kalau ke anak? Sama. Ya gimana ya, udah manusia ya. Tapi ya udah, ketika itu ya minta maaf. Kalau ke anak kan bisa bilang maaf ya, sekarang mah udah ngerti gitu jadi apa. Jadi ya saling maaf gitu. Tapi wajar lah. Maksudnya ketika itu terjadi ya, tapi jangan sampai berlarut-larut dan menjadi luka aja. Wow, berlarut-larut menjadi luka. Ya kan? Yang sebenarnya menjadi permasalahan tuh ketika seorang orang tua nih marah tuh ke anak, terus nggak pernah minta maaf. Akhirnya ketika anak memori zaman kecil tuh menganggap itu ada suatu hal yang besar tuh, udah tuh. Pas di masa gede nanti tuh pasti kayak si mama atau bapak pernah marah tuh. Padahal mah cuma sekedar apa, misalnya mainannya tidak disimpan misalnya. Tapi tidak pernah ngomong minta maaf ketika marah tuh. Ya udah, itu bisa jadi luka. Jadi anak mungkin tidak tahu kalau misalnya itu sebenarnya marah untuk kesalahan gitu ya. Tapi Iya. kayak kesannya marah karena tidak suka begitu ya. Iya gitu. Dari yang saya baca-baca sih gitu ya, kayak oh ya udah, berarti kita mah mengakui saja bahwa oh iya kita pernah marah gitu. Memang kalau sudah dewasa begini banyak ya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Pernah kepikirankah membuat project dari RPG Maker dengan beberapa orang gitu yang komersial dan untung untuk keseru-seruan dari tema tertentu? Misal fairy tale yang dark atau sejenis parodi budaya. Oke. Mungkin mau menjelaskan yang tadi Bapak yang Anda magang? Yang mana nih? Nusakana. Bukan. Di Apa sih tadi? Di Tinker. Waktu yang magang beda lagi sih, udah yang ngerjainnya beda game lagi tuh. Kalau waktu bentar. Jawab dulu atau ke situ dulu ya? Jawab dulu deh. Jawab dulu.
Kalau kalau pernah kepikiran nggak ya? Pernah sih. Cuman karena ya itu ya kembali ke passion atau profit. Nah, kan waktu itu belum sempat ya untuk punya waktu dan uang. Hmm. Jadinya gak sempet. Tapi pernah beberapa kali sama temen juga kayak, yuk kita bikin game jam yuk. Terus bikin gamenya. Sudah itu beres ya udah, jadinya nggak dilanjutin lagi gitu. Padahal ada kepikiran mah ada sih pasti ya. Tapi eksekusinya tidak begitu ya? Eksekusi lanjutan enggak jadinya gitu. Oke oke oke. Kalau Nah, untuk non komersil as in cuma kayak untuk free? mhm. Nah itu paling game jam. Game jam kan paling gak terikat waktu lama ya, paling cuman 2 hari, maksimal seminggu lah. Maksimal seminggu terus sudah jadi rilis kan. Tapi bukan tujuan untuk profit kan, jadi ya udah seru-seruan doang. Itu lumayan ini sih menambah moral kalau misalnya buat game developer ya kayak aku juga bisa kok ngerilis sesuatu gitu ya. Jadi nggak cuma ide dan cuma di belakang plan doang, tapi ada hasil gitu ya? Betul betul. Oke oke oke. Kita lanjut kalau begitu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada 2 lagi. 3 sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya pertanyaan dulu dari aku. Apakah Anda atau studio Anda telah mencapai sesuatu ya sehingga saat ini? Kalau studio dari yang punya pribadi sih nggak ada ya. Ya tapi sebagai mentorship itu sebagai sebuah pencapaian juga sih mendapatkan mentorship ya. Kalau yang ini sih udah paling what comes after itu Apa tuh? saya ngerasanya ya itu tuh sebagai sebuah hal yang one of a kind lah. Bikin game sebentar cuman sekian bulan bersama tim yang sedikit, tapi ternyata sampai sekarang masih bisa ngegaji saya walaupun yang punyanya udah tiada gitu kan. Oh ini revenue masih jalan? Masih jalan. Oh. Jadi makanya kayak ternyata bisa ya segitu juga gitu. Tidak perlu kita mah membuat game MMORPG 3D dengan Unreal gitu ya. Nggak harus ternyata gitu, kayak bikin suatu experience yang dikenang sama orang dan ngena banget, ternyata itu juga cukup mengesankan baik dari sisi komersial ya, sama juga dari sisi pencapaian pribadi kayak aku juga bisa bikin begitu ya ternyata gitu. Jadi setiap ngerasa down tuh pernah deh bikinnya begitu juga gitu. Pak Giri kalau misalnya lagi down segala macam itu kayak melihat kembali arsip di masa lalu kah? Bisa kadang-kadang. Sama pun dengan anak, kayak lagi kesel sama anak liatin foto-foto dia kecil kan. Ternyata pernah kayak gini ya? Iya tuh. Oke. Tadi sebenarnya masalah mentorship itu kenapa agak cengengesan? Apakah itu susah ya untuk dicapai? Saya ngerasa belum maksimal memanfaatkan gitu loh, udah kayak sudah diberikan kesempatan tuh, tapi yang dimentorkan tuh belum membuahkan hasil gitu. Jadi kayak aduh sayangnya gitu, kayak punya sesuatu yang sudah dibimbing tapi belum didapat buat yang ngasih mentornya itu tadi gitu. Kayak hasil dari produk mentornya tidak ketemu gitu. Iya gitu, kayak aduh sayang banget gitu sampai sekarang, tapi waktunya nggak ada, gimana ya gitu. Paham. Oke, kita lanjut kalau begitu Pak. Selanjutnya pertanyaan dari aku. Kayaknya mending aku tanya ini dulu ya sebelum lanjut ke pertanyaan ini. Oke. Atau mungkin bisa masuk di sini. Di pertanyaan ini terakhir di segmen 2 itu aku pengen tanya apakah punya goal dan plan di masa depan, baik dari Giri sendiri ataupun dari studio. Kemudian apakah ada impian dan harapan yang belum terrealisasi. Sebenarnya yang ditanya itu lebih ke nanti aja. Mending kayaknya jawab ini dulu kayaknya. Oke. Kalau goal or plans in the future ya, sebenarnya yang pertama tuh ingin bisa konsisten streaming, sudah bisa punya konten yang ditaruh di Twitch lah, mau itu dari development atau dari ngegambar, bikin asetnya, yang penting bisa di-share di Twitch-nya gitu.
Tapi ya gitu ya, bapak-bapak dan jadwalnya susah gitu. Tapi seenggaknya ada lah gitu seminggu sekali. Pengennya bisa konsisten. Terus kalau buat dreams yang belum kerealisasi juga yang game ini. Jadi memang ada satu game yang saya tuh sama istri juga bikin desainnya, tapi Hmm. belum tercapai sampai sekarang tuh untuk nge-developnya. Walaupun sebenarnya udah berapa kali iterasi, bahkan termasuk yang di IGDX kemarin tuh yang sama-sama istri juga nge-develop, ngegodok si gamenya tuh gimana konsepnya. Tapi ya belum kecapaian lah untuk dipublikasikan gitu, belum jadi. Oh, abis. Impian harapan juga termasuk kalau begitu. Iya, itu kayaknya. Dua hal itu sih Ah, kayaknya yang masih kepikiran sampai sekarang. Setiap hari terpikirkan gitu. sama aku jadi terpikir itu. Tidak tertarik untuk mencoba jalur si blip-blip dan dudut itu kan? Ya itu tertarik tuh. Tapi ya Kan karena itu independen. ya independen, Hmm. belum ada waktu dan uang. Tidak bisa dipungkiri untuk development game itu kan kita membutuhkan uang ya. Butuh Hmm. makan, butuh internet, butuh listrik. Betul. Nah itu tapi untuk sampai ke sana tuh ternyata belum ada lah gitu. Jadinya ya udah yang penting sekarang untuk keseharian bisa terlaksana sambil kalau bisa ada waktu ngerjain sih mimpi tadi gitu udah. Tapi ya itu Hmm. belum belum tercapai lah. Ya didoakan lah itu mah belum. Pak Giri, kalau misalnya boleh buka-buka dapur, Mhm, Steam itu kan pasarnya jauh lebih besar ya. As in kita masukin A, as in mhm, langsung gamble, tapi ada kemungkinan bisa besar karena marketnya besar. Kalau kita betul. di itch.io itu kan meskipun oke dan murah, gratis, tapi bisa dapat duit, tapi kan pasarnya tidak sebesar Steam. Apakah duit untuk Steam itu juga salah satu tantangan ya kalau begitu? Aku kayak denger itu kalau nggak salah bikin Hmm, page doang itu $50. 100 Hmm, 100 apakah itu dolar. termasuk tantangan? Jadi memasarkannya di mana kan? Jadi yang jadi pertanyaan tuh kan sebenarnya ya. Hmm, Eh, kalau jadi sih memang kita tuh sebagai game developer selain bikin game sendiri juga jadi harus belajar tentang marketing juga udah mau nggak mau oh, kayak narok doang kalau nggak ada yang dipasarkan ya nggak bakal kejual gitu ya? betul kalau Hmm, misalnya sekedar contoh nih si Dudut Dudut yang si Minamilen kalau hmm, dia tidak bikin konten di Instagram dia tentang game yang dia bikin mungkin hmm, orang-orang nggak bakal tahu tentang game yang dia bikin itu tadi gitu kan ya dan dia hmm, memang dapatlah si target pasarnya tuh tentang si game yang dia bikin. Makanya banyak yang main kan. Kalau misalnya kita sekedar mau ngebikin game kecil-kecilan, publish di Steam, udah bisa. hmm. Tapi ya nggak banyak yang tahu akan soalnya kan setiap hari tuh ada ratusan game udah yang rilis di Steam tuh gitu ya. Hmm. Makanya eh, kita butuh lah kalau misalnya sebagai indie punya marketnya atau usaha untuk si marketing tadi. Kalau Hmm. nggak kuat juga ya mau nggak mau cari publisher jadinya kan Hmm. ujung-ujungnya itu. Oke, oke, oke. Sama aja kalau misalnya kayak kita masuk pasar kemudian tinggal naruh barang doang kan nggak ada yang beli kalau nggak dipasarkan dan Betul. kita nggak keluar-keluar gitu ya. Betul. Bisa aja kita kan naruh barang di pasar terus kita bilang aku adalah penjual, tapi yang belinya nggak ada gitu. Hmm. Bisa gitu. Paham, paham, paham. Ada komentar Kak kalau pas project pribadinya butuh seorang game capture artist boleh toel-toel ya. Apa? Tinggal itu ya, tinggal melampirkan red card ya. Buat ini ya, Boleh. buat bikin video itu ya, video trailer ya. Hmm. Boleh, boleh Bapak Kakoge ditaruh aja linknya. Kita lanjut Bapak. Ini pertanyaan saya terakhir di segmen ini nggak masuk di skrip. Tantangan dari seorang Giri yang dihadapi apa ya kira-kira dalam pengembangan game? Terbesar mungkin atau tantangan seperti biasa secara general? Hmm, tantangan terbesar tuh sekarang tuh ya udah lebih ke konsisten sebenarnya Hmm. konsistensi apalagi yang set project ya
Kan kalau misalnya kerjaan utama mah ya udah ada orang yang mikirin Hmm. hari ini ngapain, besok ngapain, itu memang udah ada gitu. Tapi kalau buat konsistensi, saya tuh bercermin sama saya waktu dulu kuliah, kayak tidak sekonsisten zaman dulu gitu. Karena kan waktu zaman kuliah mah waktunya lumayan kosong ya, lowong ya. Jadi kayak bisa terpikirkan gitu. Nanti mau bikin fitur ini, selanjutnya ini, nanti besok ngerjain lagi, besok ngerjain lagi. Sedangkan Hmm. kondisi sekarang tuh nggak punya waktu leisure time sebanyak itu gitu. Jadi tantangan terbesar sekarang tuh itu tuh konsisten. Kayaknya harus apa ya? Kayak harusnya tetap berkembang, bertumbuh gitu ya si game tuh. Sekarang mah nggak bisa segitunya gitu. Betul Pak, saya juga basically ya kayak yang diceritain tadi, hidupku kebagi-bagi banyak sekarang. Ya begitulah, betul Kak. Jadi berarti tantangan terbesarnya waktu begitu ya dan konsistensi. Betul, udah kagum sih sama udah mah bisa konsisten streamingnya mantap. Luar biasa. Tapi kan ini kan ada yang dikorbankan ya, tidurnya. Oh iya betul juga. Jangan korbankan tidur, jangan. Iya, tapi kan ya konsisten ya meskipun telat selalu. Tapi ya konsisten telat juga konsisten streaming juga betul. Hmm. Mm-mm. Kendal banget aku sama orang tentang waktu dan konsistensi. Aku Kak ngurus waktu yang pas itu susah. Ya begitulah. Kalau misalnya tidak terbiasa dari kecil bagai mengukir di atas air Kak, susah untuk membiasakan. Di atas air. Kita lanjut kalau begitu Kak, karena pertanyaan dari viewer sudah habis dan dari aku juga sudah habis sementara. Kalau begitu kita break dulu ya. Oke. Selain ada 3 lagu, ada request dari Honeycomb Virtual Insanity dari Jamiroquai. Kemudian ada request dari Dia Chan Midnight Celebration dari Haide. Kemudian ada request dari Lilian Original Me dari Sanzi dan Hoyo Mix. Selain ini kita akan lanjutkan di segmen ketiga ya. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Gregory. Baik. Biar tidak lama-lama selama mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.